Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fatur Fauzi dari jurusan Perlindungan Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu. Sebagai informasi, saya telah memperoleh jabatan fungsional asisten ahli pada tahun 2023. Dalam kesempatan kali ini, saya membuat peragaan unjuk diri kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDDUKTPT, bidang pengajaran sebagai salah satu pertimbangan penilaian sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam video ini, kami akan menyajikan mata kuliah Hama Penting Tanaman Utama, sebuah mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah PTN 304 dengan proporsi 2 SKS kuliah dan 1 SKS praktikum. Dan CPL yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kedua, mahasiswa mampu mengenal hama penting tanaman utama, komoditas pangan, hortikultura, ataupun perkebunan. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan fenologi tanaman dengan keberadaan serangga hama, meliputi ciri morfologi hama, bioekologi hama, dan gejala kerusakan pada tanaman serta pengendaliannya. Dan yang keempat adalah mahasiswa mampu menjelaskan usaha penanggulangan yang mungkin bisa dilaksanakan dan telah dilaksanakan. Untuk CPMK pada mata kuliah ini diantaranya adalah mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai jenis golongan hama pada tanaman utama. Ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi hubungan fenologi tanaman terhadap keterkaitannya dengan morfologi, bioekologi, dan bagaimana gejala kerusakannya pada tanaman. Keempat, mahasiswa mampu menyusun dan mempertimbangkan usaha pengendalian dan pengelolaan yang dapat diterapkan untuk mencegah kerugian akibat serangan hama pada tanaman. Sebagai informasi, mata kuliah ini terdiri dari 14 kali pertemuan, 1 kali UTS, dan juga 1 kali UAS. Pertemuan dilaksanakan metode ceramah dan diskusi, dan juga kita memberikan project-based learning. Selanjutnya, dosen berperan sebagai fasilitator, mentor, dan evaluator dalam berinteraksi di mata kuliah ini. Interaksi yang terjadi dalam kelas tatap muka berupa diskusi, kerja kelompok, presentasi, dan juga studi kasus. Interaksi yang lain dalam dunia digital, di mana dosen, mahasiswa dapat berinteraksi dalam WA Group, e-learning, games interaktif yang menggunakan media, dan juga lain-lain. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan lebih dapat komprehensif dalam memahami mata kuliah hama penting tanaman utama. Dan berikut adalah penilaian dalam mata kuliah yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, ada aktivitas partisipasi, itu sebesar 15%. Untuk hasil proyek pengamatan lapangan sebesar 20%. Tugas kelompok 15%, UTS 25%, dan juga UAS 25%, dengan apabila semuanya digabung menjadi 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini teman-teman, sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini? Siap. Sudah. Boleh kita memulai mata kuliah ini dengan berdoa? Oke. Minta tolong Alwi dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya. Terima kasih Alwi sudah mengajak teman-temannya untuk berdoa sebelum belajar. Baik, teman-teman, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai mata kuliah hama penting tanaman utama dengan tema adalah padi. Sebelumnya di sini ada yang belum pernah lihat padi? Pernah. Nah, sudah, pasti semuanya sudah. Oke. Nah, sebelumnya boleh kalian masuk ke dalam Slido, slido.com, nomor
ininya apa passwordnya. Nanti di situ kalian akan ada pertanyaan yang harus kalian isi, dan ini nanti sebagai evaluasi kalian melakukan perkuliahan itu sambil lihat saya sambil bengong atau sambil benar-benar merhatikan gitu. Untuk definisi hama itu apa ya? Ada yang mau memberikan pendapat? Silakan. Saya, Pak. Ya. Definisi hama sendiri itu, Pak, menurut saya semua hewan yang dapat mengganggu ekosistem pada tanaman yang kualitasnya menyebabkan kerugian. Oke, boleh. Ada yang menyatakan pendapat lain? Ya, silakan. Hama itu binatang yang merusak tanaman yang dibudidayakan serta merugikan secara ekonomis. Merugikan secara ekonomis, menarik. Terima kasih. Sudah tahu kan apa itu hama? Hama itu, saya ulang ya. Hama itu adalah organisme yang menyerang tanaman dan dapat menyebabkan kerugian secara ekonomi. Ada yang tahu nggak kenapa kita harus belajar mengenai hama? Ya. Sepengetahuan udah belajar hama kemarin, mungkin agar bisa lebih mengetahui tentang pengendalian. Misalnya ada kerusakan pada tanaman tersebut, kita tahu dari kita belajar tentang hama, kita tahu cara pengendaliannya. Alat mulutnya mungkin berarti kita mengetahui apa yang harus kita lakukan, apa yang kita kendalikan dari alat mulut hama tersebut. Oke, bagus sekali. Terima kasih Yolanda ya. Iya, terima kasih untuk pernyataannya dan pendapatnya. Betul, kita harus belajar mengenai hama itu agar kita bisa tahu nanti pengendaliannya. Kalau kita tidak tahu mengenai hama itu siapa, terus alat mulutnya seperti apa, habitatnya kayak gimana, behaviornya dia kayak gimana, kita tentu tidak akan bisa membuat sebuah rancangan untuk pengendalian hama tersebut gitu. Ini ada yang tahu ini apa? Belalang. Ordonya apa? Tahu ya? Wih, bukan Lepidop, ayo. Orthoptera, betul. Tahu nggak kenapa saya munculkan ini? Nah, itu berhubungan dengan slide berikutnya. Ya, kita lihat. Kalian lihatlah. Nah, pada video ini kalian lihat. Ini adalah belalang yang sedang berterbangan. Ini terjadi di NTT. Dan ini terjadi biasanya setiap tahun sekali. Coba bayangkan kalau misalkan terjadi peledakan populasi seperti ini. Apa yang terjadi? Nah, itulah yang jadi PR kalian selanjutnya. Tugasnya, kalian berkelompok, beranggotakan 3 orang, tapi karena memang sudah ada 2 kelompok saja, yang kelompok kanan 6 orang, kelompok kiri 6 orang juga. Oke. Nah, kalian diskusikan fenomena apa yang terjadi di dalam video itu, terus penyebabnya apa kira-kira. Sependapat kalian ya, namanya pendapat, gak akan ada yang salah. Oke. Terus kalian dikasih waktu diskusi selama 10 menit. Nah, nanti setelah diskusinya selesai, kalian berikan pendapat dan kita akan berdiskusi mengenai itu. Waktunya udah 10 menit ya. Kita mulai berdiskusi untuk kelompok kanan dan juga kelompok kiri. Sedapatnya aja, kita akan, namanya masih belajar, kita akan sama-sama cari tahu apa penyebabnya, terus kira-kira harus gimana kalau udah kayak gitu ya. Oke, silakan untuk teman-teman kelompok yang sini untuk menyatakan terlebih dahulu. Salah satu tolong menjadi pembicaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya teman-teman dan juga Bapak, izinkan saya menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi fenomena yang terjadi pada video itu adalah fenomena meledaknya populasi hama belalang kembara yang menyerang di ladang padi.
Oke. Kemudian ini menurut beberapa diskusi kami penyebabnya itu karena yang pertama habitat aslinya itu rusak. Jadi ekosistem yang awalnya rusak itu membuat musuh alaminya juga ikut perlahan menghilang sehingga populasi tidak bisa dikendalikan secara alamiah lagi, Pak. Nah, kemudian kemungkinan keduanya itu karena musuh alaminya sudah tidak terkendali dengan alami lagi, mereka menemukan juga ekosistem yang berubah tadi menjadi ladang persawahan, sehingga mereka juga menyerang tempat-tempat yang di mana tersedia makanan bagi mereka. Kemudian kemungkinan ketiganya ada karena tadi dijelaskan oleh Bapak bahwa peristiwa itu terjadi setiap tahun. Nah, menurut diskusi kami itu kemungkinan besar karena itu memang musimnya bagi belalang kembara untuk bermigrasi. Untuk ketika belalang serangga atau hewan bermigrasi itu pasti membutuhkan makanan yang kuat, sehingga mereka juga mencari makanan karena untuk persiapan mereka bermigrasi tersebut, Pak. Kemudian untuk pengendaliannya itu ada beberapa cara. Mungkin kalau itu belalang kembarnya belum terlalu terlihat banyak, itu bisa secara mekanis atau menggunakan jaring. Namun kalau dilihat dari video tadi sudah begitu banyak menyerang lahan persawahan, mungkin bisa menggunakan bahan kimia atau pestisida. Bahan kimia atau pestisida, oke. Mungkin itu hasil diskusi dari kelompok kami dan juga kami. Iya, saya beri kesimpulan singkat ya mengenai apa yang sudah didiskusikan oleh kelompok kanan. Ya, artinya yang pertama karena ada fenomena migrasi. Yang kedua adanya gangguan ekosistem sehingga belalang kembara ini mungkin yang ada di hutan masuk ke dalam areal persawahan ya. Ya. Selanjutnya ada juga kemungkinan tadi musuh alaminya sudah tidak dapat mengendalikan. Gitu. Oke. Mungkin itu yang sudah disampaikan oleh kelompok kanan. Kelompok kiri ada yang ingin ditanyakan ke kelompok satu, kelompok kanan? Ayo diskusi, silakan. Kalau memang yang ingin ditanyakan atau maupun disanggah nggak apa-apa. Apa yang menyebabkan terjadinya migrasi belalang kembara dari hutan ke lahan sawah? Seperti yang disebutkan sama kelompok kanan ya? Ya. Ya, silakan. Kira-kira kenapa kok tiba-tiba kenapa ada migrasi gitu? Silakan. Nggak usah takut ya untuk berpendapat. Karena semua pendapat kalian itu adalah benar. Nggak ada pendapat yang salah. Izin menjawab dari kelompok kiri. Mengapa belalang bermigrasi dari hutan ke sawah? Itu karena di hutan ketersediaan makanannya berkurang. Jadi untuk populasi belalang yang kita lihat tadi di video itu kan sudah banyak. Jadi ibaratnya di hutan itu tidak lagi mumpuni untuk kebutuhan makanannya dimakan gitu. Jadi dia bermigrasi yang ibaratnya ketersediaan makannya mencukupi dari populasi tersebut. Mungkin sedikit tambahan. Kemungkinan itu bisa menjadi faktor dia bermigrasi juga dari faktor suhu dan cuaca. Mungkin di hutan itu pada saat karena dia bermigrasi setiap tahun, berarti ada masanya suhu di sana atau cuaca di sana kurang baik. Dan dia bermigrasi ke sawah untuk menetralisirkan cuaca itu tersebut sama mencari makanan. Karena mungkin pada saat itu juga makanan juga kurang tersedia seperti yang disampaikan oleh Kevin. Mungkin sekian. Oke, terima kasih untuk pendapat dari kelompok kanan ya. Sekarang yang kelompok kiri, ada yang mau ditanyakan lagi ke kelompok kanan? Kalau nggak ada, mungkin kalian bisa langsung menyampaikan hasil diskusi kalian. Kenapa ada fenomena yang ada di dalam video tersebut? Silakan.
Karena saya dari perwakilan dari kelompok kiri ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang terjadi dalam video tersebut adalah ledakan populasi belalang kembara. Ledakan populasi tersebut dapat terjadi karena kondisi lingkungan yang mendukung seperti suhu, cuaca yang lembab, sehingga dapat mempercepat perkembangan populasi serangga tersebut. Dari ledakan hama tersebut dapat menyebabkan ketidakseimbangan seperti tidak adanya predator alami yang dapat memangsa mereka lagi. Cara penanggulangannya dapat berupa penangkapan menggunakan jaring ataupun menggunakan pestisida ataupun bahan kimia, ataupun menggunakan ditangkap secara manual. Oke. Terima kasih. Oke. Itu aja? Ya. Oke. Kelompok kanan kira-kira ada yang ingin ditanyakan ke kelompok satunya? Saya kasih kesimpulan singkat ya untuk yang kiri. Intinya kesimpulan pada kelompok kiri bahwasannya peledakan populasi hama belalang kembara tadi disebabkan karena adanya perubahan kondisi lingkungan, yakni suhu dan kelembaban. Terus ada juga karena musuh alami yang tadinya mungkin predator parasitoid sudah bisa menanggulangi keadaan itu, tiba-tiba nggak ada, terus akhirnya meledak populasinya, gitu ya? Betul ya? Oke. Kira-kira dari kelompok kanan ada yang ingin bertanya nggak ke kelompok kiri? Silakan. Saya dari kelompok kanan ingin bertanya pada kelompok kiri. Kan tadi dijelaskan oleh moderatornya bilang kalau seandainya pengendalian itu salah satu faktornya ditangkap secara manual. Jadi untuk ditangkap secara manual itu mekanismenya bagaimana? Sedangkan populasi di dalam video itu sudah melonjak. Saya akan menjawab. Menangkap secara manual menggunakan jaring ayun itu dapat digunakan jika populasinya masih belum terlalu banyak. Kalau yang seperti tadi itu mungkin dapat menggunakan pestisida ataupun menggunakan jaring yang besar seperti perangkap jerat. Inginkan saya sebelumnya untuk menerangkan apa itu tadi, fenomena apa. Jadi di situ di NTT itu ada fenomena yang disebut sebagai migratoria. Apa itu migratoria itu? Itu adalah sebuah fenomena di mana belalang kembara ini muncul bersamaan, jumlahnya banyak, populasinya banyak, dan tidak terkendali dengan baik. Mau pakai pestisida, mau pakai alat-alat lain. Akhirnya apa yang terjadi di sana, di NTT, mereka itu dikumpulin satu-satu seperti yang kalian sebutkan tadi di manual, dijadiin dalam dalam berkarung-karung. Setelah itu mereka dibakar untuk menanggulangi populasinya, tapi itu pun tidak efektif untuk mengendalikan populasi itu. Oke, itu sekedar informasi aja. Tadi dari kanan membicarakan mengenai migrasi. Ya, mereka sedang bermigrasi. Karena apa? Betul apa yang dibilang sama kelompok sini, bahwa ada terjadi gangguan lingkungan. Ada perubahan suhu dan kelembaban yang membuat mereka mampu bertelur lebih cepat dan lebih banyak dibandingkan biasanya apabila memang suhunya normal dan kelembabannya normal. Nah, apa yang menjadi kalian bicarakan mengenai ekosistemnya terganggu dan musuh alaminya sudah tidak ada. Betul. Ekosistemnya terganggu, musuh alami tetap ada, tapi tidak mampu untuk menanggulangi populasi dari belalang kembara itu. Oke ya, terima kasih untuk diskusinya. Kita sekarang masuk ke dalam
kuliahnya. Oke, kenapa saya tadi kasih gambaran mengenai belalang kembara migratoria tadi? Karena migratoria ini tidak hanya merusak tanaman-tanaman yang ada di hutan, tanaman pangan, tapi juga tanaman tahunan. Dan salah satu dari tanaman yang saya sebutkan adalah tanaman pangan, yaitu padi, yang merupakan tema kita pada pagi hari ini. Ya, selanjutnya hama tanaman padi, kalau dalam pengkategorian dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, hama dengan habitat tanah, Gryllothalfa. Ada yang tahu Gryllothalfa? Pasti kalian pernah lihat ini, tapi mungkin nggak tahu namanya. Apa kira-kira? Yang kalau malam-malam bunyi? Jangkrik, betul. Terus ada juga hama fase vegetatif, ada lalat bibit, lalat pengorok pucuk, hama putih, terus ada juga ganjur, penggerek batang, wereng, terus kepinding, terus hama putih palsu. Dan satu lagi apa tadi yang baru kita bahas? Belalang kembara. Nah, selanjutnya ada hama fase generatif. Ada hama walang sangit dan juga wereng batang coklat. Oke, demikianlah perkuliahan kita pada pagi hari ini. Untuk HPTU, hama penting tanaman utama yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Apabila terjadi kekurangan atau kesalahan saat saya berbicara, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Demikian penyajian dari bidang pengajaran dalam Tridharma Dosen yang meliputi pengantar penjelasan mata kuliah dan kegiatan tatap muka dalam kelas mata kuliah hama penting tanaman utama. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam video ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.